mankul itu sendiri tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis, maka mereka mengambil dasar atau menjadikan dasar dengan cara menyisipkan, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah mengatakan atau mengerjakan apa-apa yang tidak ada ilmu. Nah, ini artinya terus dikasih kurung ilmu mankul. Nah, jadi di sini penambahan. Ma laisa laka bihi ilmun, kata-kata ilmu kemudian dikasih kurung, diberi kurung ilmu mankul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan ditanya atau diurus oleh Allah. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 36. Jadi karena tidak punya landasan, maka kemudian Al-Quran yang dalam hal ini ada kata ilmun, lalu dikasih kurung ilmu mankul. Juga tentang hadis, dikasih kurung juga, sisipan. Dengan kata-kata ilmu mankul, yaitu hadis riwayat Abu Dawud, man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fa asaba faqad ahta. Barang siapa yang mengucapkan atau menerangkan kitab Allah, yaitu Al-Quran yang maha mulia, dengan pendapatnya, terus dikasih kurung secara tidak mankul. Padahal itu tidak ada, tetapi diberi kurung saja secara tidak mankul. Walau benar, maka sungguh ia telah salah. Kemudian memberikan sisipan lagi dalam hadis yang lain, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau ini hadisnya dhaif. Barang siapa yang mengatakan tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, terus dikasih kurung tanpa mankul. Ini di dalam makalah polnya ilmu mankul di ajaran LDII. Maka hendaklah menempati tempat duduknya di neraka. Nah, jadi mankul yang hanya bikinan, kalau di dalam Islam ini untuk menentukan, apalagi menentukan sahnya Islam, menentukan kafir, itu kan harus berlandaskan nas. Nas itu artinya dalil teks Al-Quran yang maknanya itu sudah jelas. Tidak ada makna-makna lain lagi. Itu nas namanya. Bukan sekedar dalil. Kalau dalil mungkin bisa dijawab oleh dalil yang lain. Tetapi kalau sudah nas, ini teks yang memang sudah jelas, terang. Tidak ada makna-makna lain lagi. Untuk mengkafirkan ataupun mensahkan Islam, itu mestinya dengan nas. Dengan teks Al-Quran ataupun hadis yang tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Mestinya begitu. Nah, ini di dalam Al-Quran tidak ada syarat mankul itu. Di dalam hadis juga tidak ada. Tetapi digunakan untuk memvonis sahnya keislaman seseorang. Ataupun kafirnya orang yang tidak mengikuti mankul itu. Nah, ini berarti bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din." Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum isnaduhu shahih wa rijaluhu thiqat. Jauhilah oleh kamu sekalian sikap ghulu, yaitu mujawazatul had, yaitu melampaui batas. Maka sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu itu hanyalah karena mereka ghulu, yaitu melampaui batas di dalam beragama. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah serta lainnya, sanadnya sahih dan rijalnya itu kuat, sikot. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, setelah
masalah manqul ini sebenarnya tidak ada kekuatan, tetapi dia itu atau mereka itu mengadakan landasan manqul ini, menjadikan landasan manqul ini sebagai alat untuk mengkafirkan, alat untuk mensahkan dan tidak mensahkan keislaman. Lalu lebih drastis lagi, mereka kemudian mengadakan keamiran dan baiat yang juga untuk memvonis sah tidaknya keislaman seseorang. Padahal yang dijadikan landasan itu adalah hadis dan sudah ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah. Hadis itu sendiri secara riwayat tidak marfu. Tidak marfu itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, di samping itu derajat hadisnya ini dhaif dan derajatnya itu bukanlah suatu hadis yang bisa dipegangi. Yaitu periwayatan menurut Nur Hasan Ubaidah, sebenarnya ini hadis riwayat Imam Ad-Darimi, tetapi sudah ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah yang bunyinya la islama illa bil jama'ati wala jama'ata illa bil imarati wala imarata illa bil bai'ati wala bai'ata illa bit ta'ah. Artinya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imaroh, yaitu keamiran, kepemimpinan, dan tidak ada keamiran kecuali dengan baiat, dan tidak ada baiat kecuali dengan taat. Nah, di sini hadis ini statusnya mauquf. Mauquf artinya tidak marfu, tidak sampai kepada pernyataannya, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan perkataan Nabi, tetapi perkataan sahabat, dan ini ketika dilacak adalah perkataan Umar bin Khattab. Dan ini ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah wala bai'ata illa bita'ah. Jadi tambahannya adalah tidak ada keamiran, yang ditambahi adalah illa bil bai'ah ini, kecuali dengan bai'at. Kemudian dan tidak ada bai'at kecuali dengan taat. Jadi kata-kata illa bil bai'at ini tambahan dari Nur Hasan Ubaidah. Dan ini status hadisnya menurut kitab Mizanul I'tidal dan lainnya, ini dari jalur sanadnya hadis itu sangat dhaif disebabkan para perawinya secara beruntun tidak sahih sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab Tabaqatul Hufat dan Mizanul I'tidal. Ini artinya pertama, hadis itu tingkatannya sangat lemah. Ketika hadis sangat lemah, ini tidak menjadi landasan hukum. Yang kedua, hadis riwayat Ad-Darimi ini sudah ditambahi oleh Nur Hasan Ubaidah, yaitu ditambahi tentang baiat. Yang ketiga, tentang secara perawi-perawinya, secara sanadnya, itu mereka secara beruntun kedudukannya sangat lemah. Sehingga hadis yang sifatnya mauquf dan secara periwayatan ini sangat lemah, ini untuk landasan hukum saja tidak bisa. Tetapi justru untuk memvonis ketika tidak taat kepada amir, karena ini dibaca sebagai dengan terbalik sebagaimana disaksikan oleh Pak Bambang Irawan, dibaca dengan terbalik, tidak taat amir itu pun hukumnya apalagi kalau bukan kafir. Nah, jadi untuk mengkafirkan cukup dengan hadis mauquf dan kedudukannya sangat lemah atau dhaif sekali, dhaif jiddan. Nah, ini berarti metode pengkafirannya itu sangat terlalu.
Sebagaimana yang tadi, sampai belum berdiri saja, kalau mengangan-angan bahwa orang di luar Islam Jamaah atau sekarang LDI, kok masih ada yang bisa masuk surga, itu berarti sebelum berdiri sudah kafir. Nah, sudah kafir kok masih ngaji, tidak ada gunanya. Nah, agar kekafirannya tercabut, maka harus tobat dan berbeat lagi dan dipungut bayaran. Nah, ini jadi sepertinya agama ini dijadikan alat untuk memeras. Sedangkan landasan yang dikemukakan itu sangat jauh dari kesohihan. Maka benarlah apa yang dikemukakan Syekh Al-Amudi di Darul Ifta di Saudi Arabia. Kalau ajarannya seperti itu, maka Nur Hasan Ubaidah itu adalah Dajjal. Nah, ini berarti orang yang sudah tahu ilmunya sampai berani mengemukakan bahwa itu adalah Dajjal. Semuanya itu saya kemukakan di dalam buku Aliran dan Paham Sesat di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian, untuk berbicara LDII, kiranya kita ini perlu juga melihat sepak terjang pemimpinnya. Sepak terjang pemimpinnya itu diantaranya, kalau kita sudah tahu sesatnya seperti itu, maka kita perlu tahu sepak terjangnya. Apakah sebenarnya sesuai dengan Islam sepak terjang dari Nur Hasan Ubaidah sebagai pendiri itu sendiri? Misalnya, di dalam mengadakan kajian-kajian, setiap mengaji itu, yang namanya perkataan jorok-jorok yang keluar dari mulut Nur Hasan Ubaidah itu sudah segojangan, ya. Betul. Sudah seperti nasi dengan sayur.